Pernahkah kalian membayangkan ada sebuah negara di Amerika Selatan di mana orang-orangnya berbicara bahasa Jawa? Di sana, kita bisa menemukan makanan seperti nasi goreng, sate, bahkan juga tempe. Dan tidak sedikit orang-orang yang masih menggunakan nama-nama Jawa. Negara tersebut adalah Suriname. Tapi, bagaimana bisa budaya Indonesia, khususnya Jawa, sampai ke tempat yang begitu jauh dari Nusantara? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana sejarah Suriname sejak masa kolonial, mengapa begitu banyak orang keturunan Jawa tinggal di sana, seperti apa kehidupan Suriname hari ini, dan mengapa negara kecil ini memiliki hubungan budaya yang begitu unik dengan Indonesia. Halo, Meton di sini. Mari kita rinci pembahasan ini. Sejarah Suriname tidak bisa dipisahkan dari masa koloninya. Wilayah ini pertama kali dikuasai oleh bangsa Eropa pada abad ke-17 dan akhirnya menjadi koloni Belanda yang dikenal sebagai Dutch Guiana. Pada masa itu, ekonomi Suriname sangat bergantung pada perkebunan seperti gula dan juga kopi. Untuk bekerja di perkebunan tersebut, Belanda mendatangkan banyak budak dari Afrika. Namun pada tahun 1863, perbudakan telah dihapuskan. Akibatnya, perkebunan kekurangan tenaga kerja. Belanda kemudian mencari pekerja dari berbagai wilayah koloni. Disinilah hubungan Suriname dengan Indonesia mulai terbentuk. Pada tahun 1890, Belanda mulai membawa pekerja kontrak dari Pulau Jawa ke Suriname. Mereka dikirim dengan kapal menempuh perjalanan sangat jauh melintasi samudra. Bagian besar datang dari wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Awalnya, mereka bekerja di perkebunan dengan kontrak beberapa tahun. Namun setelah kontraknya selesai, banyak dari mereka yang memutuskan untuk menetap. Seiring waktu, komunitas Jawa berkembang di Suriname. Mereka membawa berbagai budaya dari tanah asalnya, seperti bahasanya, masakannya, tradisi dan adatnya, bahkan musik dan keseniannya. Karena itu, sampai hari ini, Suriname menjadi salah satu negara di luar Indonesia dengan komunitas Jawa terbesar di dunia. Pada saat ini, Suriname adalah negara kecil di Amerika Selatan dengan populasi sekitar 600.000 orang. Ibu kotanya adalah Paramaribo, sebuah kota yang memperlihatkan campuran berbagai budaya. Yang menarik, Suriname termasuk negara yang sangat multikultural. Di sana hidup berbagai kelompok etnis seperti keturunan Afrika, keturunan India, keturunan Tionghoa, penduduk asli Amerika, dan tentunya dari keturunan Jawa. Karena itu, budaya Suriname menjadi sangat beragam. Di beberapa tempat, kita bisa masih mendengar bahasa Jawa yang digunakan dalam percakapannya sehari-hari. Bahkan, beberapa tradisi Jawa masih dilakukan meskipun sudah mengalami penyesuaian dengan kehidupan di Suriname. Banyak orang Indonesia yang merasa cukup terkejut ketika mengetahui bahwa budaya Nusantara masih hidup ribuan kilometer dari tanah asalnya. Kisah Suriname menunjukkan bagaimana sejarah dapat membawa budaya melintasi benua. Perjalanan para pekerja Jawa lebih dari 100 tahun lalu secara tidak langsung menciptakan sebuah komunitas baru di Amerika Selatan. Hari ini, budaya Jawa masih bisa ditemukan di Suriname, menjadi bagian identitas negara tersebut. Ini adalah pengingat bahwa budaya tidak selalu berhenti di tempat asalnya. Kadang, ia justru berkembang jauh dari rumahnya. Dan Suriname adalah salah satu contoh paling menarik dari kisah tersebut.